Brigjen Hendra Kurniawan dan Arif Rahman bertemu Ferdi Sambo di kantor Kadif Propam pasca penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Pertemuan ketiga terdakwa pembunuhan berencana tersebut diungkapkan Novianto Rifai, mantan staf pribadi, SPRI, suami Putri Chandrawati. Pertemuan pada tanggal 13 Juli tahun 2022 itu dikatakan Novianto saat bersaksi di sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022 kemarin. Seingat saya di malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Pak Hendra Kurniawan dan Arif Rahman siap masuk berdua ke ruangan Ferdi Sambo, kata Rifai dikutip dari tribunnews.com. Hakim juga menanyakan ketika Hendra Kurniawan dan Arif Rahman masuk apakah Ferdi Sambo masih di ruangan? Siap, masih sekitar 10-20 menit. Setelah itu Pak Hendra langsung keluar, Pak Arif ke pantry dahulu sendiri, katanya. Mendengar kesaksian Rifai tersebut, Hendra Kurniawan membantahnya. Bahwa saya pada tanggal 13 Juli tidak pernah ke ruangan Ferdi Sambo dan saya setiap ke tempat Pak Ferdi Sambo selalu dengan ajudan dan sopir, kata Hendra Kurniawan dalam sidang. Dikatakan Hendra bahwa setiap dia ingin bertemu Ferdi Sambo, ajudan dan sopirnya selalu menunggu di pantry. Jadi ajudan itu selalu mendampingi saya sampai depan ruangan dan tunggu di pantry. Untuk sopir parkir mobil dulu lalu gabung ke situ duduk di pantry yang mulia, katanya. Seperti diketahui, meninggalnya Brigadir Yosua awalnya dikabarkan setelah terlibat baku tembak dengan Baradae pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir Yosua dimakamkan di kampung halaman, yakni Sungai Bahar, Jambi pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Belakangan terungkap bahwa Brigadir Yosua meninggal karena ditembak di rumah dinas di Duren 3, Jakarta. Dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua menyeret Ferdi Sambo yang merupakan ex-Kadif Propam dan istri, Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa Mela Enggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Khusus untuk Ferdi Sambo turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Dalam kasus obstruction of justice tersebut mereka didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.